Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 98. Senja yang mendengarkan hal itu pun jadi semakin panik. Ia tak menyangka bahwa sang suami malah jadi jauh lebih khawatir dibanding dirinya. Terlebih setelah melihat pesan singkat dari Agnes. "Kenapa sih? Ada apa sebenarnya, Fauzan? Kenapa kamu jadi langsung memerintahkan Din? Apakah kondisi Agnes sebahaya itu? Tolong dong, kamu jangan bikin aku khawatir kayak gini, Fauzan." "Jawab aku," seru Senja tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. "Kita serahin semua anak buah Din untuk mencari Agnes dulu ya. Kalau sampai besok pagi, gak ada petunjuk apapun yang bisa kita jadiin acuan, kita harus lapor polisi. Aku yakin banget, Agnes sedang dalam bahaya. Karena wanita yang Agnes maksud di pesan itu bernama Diva Wijaya, aku pernah mengenalnya." Wajah Senja berubah drastis saat Fauzan mengucapkan hal itu. Akankah Agnes akan menjadi sasaran baranya dendam? Meskipun Aksa sudah dipenjara? Ataukah ada orang lain yang memiliki dendam sama besarnya? Lalu siapa Diva Wijaya? Senja bertanya-tanya dalam hatinya. Pikirannya juga sambil menenangkan hati, agar ia masih terus bisa berdoa pada sang pemilik kehidupan agar bisa melindungi Agnes dimanapun ia berada. Bukankah Diva sudah meninggal karena bunuh diri waktu itu? Tapi kenapa Agnes bilang seperti ini ya? Apakah memang ada orang yang sengaja membalaskan dendam kepada keluargaku atas kematian Diva saat itu? Kalaupun iya, aku gak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Aku gak akan membiarkan siapapun menyentuh kamu, Nes. Atau bahkan ingin mencelakakan kamu. Aku akan temukan kamu, seru Fauzan membatin. Di sebuah rumah sakit swasta di ibu kota, Raka atau yang sudah berganti nama menjadi Rian, masih setia menemani Agnes yang sedang diperiksa oleh dokter. Hatinya begitu cemas, karena Agnes juga sahabatnya. Meskipun ia membenci Fauzan, kakak Agnes. Tapi mau bagaimanapun juga, Agnes masih sahabat terbaiknya. Ia tak mungkin mencelakakan Agnes, walau ada kesempatan untuk melakukan hal itu saat ini. "Nes, kenapa aku jadi sepanik ini ya? Karena ngeliat kondisi kamu yang seperti ini, aku jadi gak tega melihat kamu. Semoga kamu baik-baik aja,
gumam Rian dengan wajah yang begitu cemas. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang UGD. Ia menghampiri Rian yang langsung disambut banyak pertanyaan oleh Rian. Dokter bagaimana? Bagaimana keadaannya? Tanya Rian menggebu-gebu. Mbak Agnes baik-baik aja, cuma ya sedikit memar di beberapa bagian wajahnya. Hanya aja sepertinya psikis Mbak Agnes sangat terguncang hebat. Ada rasa ketakutan yang mendalam yang ia rasakan. Saya harap jangan banyak ditanya dulu. Nanti saya akan berikan antibiotik dan vitamin aja untuk menguatkan daya tahan tubuh ya, ucap sang dokter ramah. Ketakutan dok? Tanya Rian meyakinkan. Iya, dia masih sangat ketakutan. Kalau mau dijenguk, silahkan. Saya permisi dulu, ucap dokter pamit. Rian menganggukkan kepalanya sambil merenung sejenak. Psikis Agnes terguncang. Ini benar-benar hal yang cukup menyakitkan untuk Rian. Ia tak sampai hati melihat sahabatnya terguncang psikisnya. Padahal jika dipikir kembali, ini adalah sebuah peluang untuk Rian membalaskan dendamnya pada Fauzan melalui Agnes. Tapi sayangnya Rian tak memiliki kemampuan untuk keji seperti itu pada Agnes. Hei, sapa Rian sambil mencoba mendekati Agnes perlahan. Siapa kamu? Mau ngapain kamu di sini? Kamu orang suruhan David kan? Aku mohon tolong jangan sakiti aku. Aku mohon menjauh dari aku. Aku mohon, lirih Agnes memohon-mohon sambil ketakutan. Rian menghentikan langkahnya. Ia lupa bahwa wajah dan namanya sudah berganti menjadi seorang Rian, bukan Raka yang dulu lagi. Pantas saja jika Agnes tak mengenalinya parasnya yang berbeda. Jangan takut, Nes. Perkenalkan, nama aku Rian, Rian Afandi. Tadi aku gak sengaja menemukan kamu tergeletak di tengah semak belukar di daerah arah bandara. Karena melihatmu pingsan dengan kondisi terluka, jadi aku langsung bawa kamu ke rumah sakit ini. Maaf, jika aku membuatmu takut, kamu jangan takut ya, aku hanya menolong kamu. Aku gak ada maksud untuk menyakiti kamu atau apapun, jelas Rian perlahan. Bagaimana bisa aku percaya dengan kamu, sedangkan aku juga baru saja dilukai oleh orang asing yang baru beberapa hari ini aku kenal. Kamu pura-pura kan? Cepat pergi dari sini. Atau aku akan panggil satpam untuk usir kamu dari sini, seru Agnes meninggikan suaranya. Sebisa mungkin Rian meyakinkan Agnes untuk tidak mengusirnya dari tempat itu, karena niat Rian hanyalah untuk membantu Agnes serta menolongnya. Lalu ia teringat dengan kartu identitasnya di kantor. Aku Rian Afandi, staf pajak yang ada ruangan lantai 5 gedung B di perusahaan Adinata Group. Aku minta maaf hanya bisa memberikanmu identitas seperti ini, ucap Rian sambil mengeluarkan ID card miliknya.
Saat ini Rian memang sudah menjadi salah satu karyawan di perusahaan Adinata Group. Sebelumnya, setelah dinyatakan sudah bisa keluar rumah dengan kulit wajah yang baru, Rian langsung mengambil kesempatan untuk bisa melamar pekerjaan di perusahaan Fauzan, agar ia dapat dengan lebih mudahnya untuk menghancurkan Fauzan dari dekat. "Kamu karyawan di perusahaan Adinata Group?" tanya Agnes tak percaya. "Iya, baru beberapa hari ini sih. Karena aku sebelumnya tinggal di luar kota, jadi ini pekerjaan pertama yang aku dapatkan setelah datang ke sini." "Syukurlah, lamaran pekerjaanku langsung bisa diterima oleh Adinata Group, berkat segala skill dan sertifikasi yang aku punya," jawab Rian tersenyum ramah. Agnes mencoba memperhatikan jenis kartu identitas yang diberikan Rian saat itu. Logo perusahaannya memang sama seperti logo perusahaan sang ayah. Sesekali ia melirik Rian kembali dengan sedikit percaya. "Aku minta maaf sama kamu, tadi aku buntutin kamu pas kamu nerima tawaran tumpangan dari laki-laki itu. Aku ikutin kamu dari kantor, sampai tempat sepi yang tadi. Kalau gak percaya, kamu bisa telepon supervisor aku, atau gak kamu juga bisa lihat hasil rekaman CCTV kantor," ucap Rian meyakinkan Agnes dengan argumennya. Jangan. Aku sedikit percaya sama kamu. Maaf aku udah gak sopan tadi. Dan, makasih ya, karena kamu udah mau menolong aku dari laki-laki yang jahat tadi. Kalau gak ada kamu, aku mungkin gak tahu akan apa yang terjadi sama diriku setelah ini, ucap Agnes menyesal. Rian menyembunyikan senyumannya dengan bangga. Ia bersyukur karena Agnes tak bisa mengenalinya, bahwa Rian yang sebenarnya adalah Raka, sahabatnya sejak masa kuliah. "Namaku memang sudah berganti jadi Rian, tapi aku masih tetap Raka yang dulu, Nes. Sahabat kamu yang sejak masa kuliah. Aku gak mungkin ngelupain semua kebaikan kamu selama ini ke aku selama masa kuliah dulu. Aku akan menjaga kamu, untuk menebus hutang budiku pada kamu, Nes," batin Rian sambil memandangi Agnes dalam. "Kamu kenapa ngeliatin aku seperti itu? Apa ada yang salah dengan aku?" Iya sih, wajahku pasti memar banget ya. Aku sampai susah ngomongnya ini. Rasanya kepalaku mau meledak saking sakitnya, ucap Agnes terbata-bata. Agnes mencoba meraba-raba wajahnya yang terasa sangat membengkak. Wajahnya seperti pelaku perampokan yang telah habis dihajar massa. Sangat memprihatinkan, dan sebenarnya memalukan. "Stop, jangan dipegang-pegang gitu, Nes. Itu wajah kamu bengkak. Kalau semakin kamu pegang kayak gitu, terus tangan kamu gak bersih, gak steril, yang ada luka kamu malah makin parah. Malah makin infeksi. Paham kan?" tanya Rian dengan khawatir. "Kenapa kamu sekhawatir itu sama aku?" tanya Agnes dengan bingung. "Aku gak mau kamu terluka jauh lebih parah dari ini. Dengan melihat ini aja udah cukup membuat aku sakit.
Aku gak mau hal yang lebih buruk terjadi lebih dari ini. Aku mau kamu baik-baik aja, ucap Rian dengan tulus. Pagi yang cerah menampakkan sinarnya menyambut semangat. Ya, semangat dari para pelakon kehidupan yang fana. Dengan isak tangis yang tak pernah berakhir untuk mereka yang dalam fase terburuk. Mentari pun juga tak luput memberikan semangat dan selamat bagi mereka yang terlukis senyum. Mereka yang sampai pada fase terbaik, berhak mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Meski orang lain mencibir dengan makian. Fauzan, mana? Cepet banget ilangnya. Baru juga aku tinggal mandi. Masa udah turun ke ruang makan aja sih? Kok aku gak ditungguin? Kesal Senja sambil mengambil ponselnya di atas nakas. Ia berjalan perlahan menuruni anak tangga. Banyaknya anak tangga seolah membuatnya sedikit teralihkan dari apa yang ia pikirkan semalam. Sikap sang suami seraya menarik kekhawatiran dalam diri Senja. Pagi lah, Fauzan mana? Aku pikir tadi dia udah turun duluan, tanya Senja melemparkan pandangan ke seluruh ruangan. Sayang, Fauzan belum turun dari tadi. Mungkin dia ke ruang kerjanya kali. Tadi Mama lihat ada Din dating, mungkin mereka lagi ngebahas materi buat meeting pagi, jawab Neta menenangkan. Udah, kamu makan aja dulu, sini sarapan, temenin Papa sama Mama. Tapi kalau kamu mau krosek sendiri juga gak apa-apa sih. Mungkin bener kata Mama, Fauzan sama Din ada ruang kerjanya, sahut Haris menimpali. Senja bingung dengan hal apa yang harus ia dahulukan. Tapi suaminya nampak lebih penting. Terlebih ada hal yang harus ia tanyakan tentang perkembangan Agnes. Ia sangat penasaran dengan kondisi Agnes. Pa, kayaknya aku susulin Fauzan ke ruangan kerjanya aja ya. Nanti aku sarapannya bareng sama dia aja. Gak apa-apa kan? Aku samperin ke sana dulu ya. Ucap Senja sambil dibalas oleh anggukan kepala oleh sang mertua. Sesampainya di ruangan kerja Fauzan, Senja pun langsung masuk tanpa mengetuk pintunya lebih dulu. Rasa penasaran akan kondisi Agnes menjadi prioritasnya, dan ia yakin sang mertuanya juga pasti belum mengetahui tentang kondisi Agnes yang sebenarnya. Atau bahkan mungkin mereka hanya tahu kalau Agnes masih tengah terlelap dalam mimpinya. Fauzan, aku boleh masuk gak? Aku juga mau tahu tentang kondisi Agnes. Boleh kan? Tanya Senja dengan lirih. Iya boleh, sayang. Sini masuk, seru Fauzan menyambut sang istri. Karena merasa laporannya sudah ia sampaikan pada sang bos, Din pun berinisiatif untuk pamit. Ia sudah paham betul bagaimana sikap sang bos pada istrinya jika dalam keadaan kalut seperti ini. Kalau begitu saya pamit ke kantor duluan ya, Pak. Nanti secepatnya saya akan memberikan info terbaru pada Bapak, ucap Din sambil membawa beberapa berkas.
Ya, kabarin saya secepatnya ya, Din. Hal apapun itu tentang adik saya, jawab Fauzan datar. Setelah asisten suaminya keluar dari ruangan, Senja pun semakin mendekati sang suami dengan perlahan. Rasanya ia tak sanggup jika harus mendengarkan info terburuk mengenai adik ipar sekaligus sahabatnya itu. Ditariknya jauh lebih dalam sang istri ke arahnya. Dipeluknya dengan erat dengan melepaskan segala rasa takut yang menggema. Dikecupnya pula dengan hangat bibir sang istri yang selalu menggoda. Rasa khawatir dan takut seakan bercampur aduk dalam sebuah hasrat yang membara. Nafsu amarah juga tercampur dengan kalis bersamaan dengan nafsu biologisnya. Sulit dibedakan satu sama lain. Maafkan aku, sayang. Aku belum bisa menemukan adik iparmu sampai saat ini. Maaf karena aku telah membuatmu semakin khawatir saat ini, tapi aku janji, secepat mungkin aku akan menemukannya, sesal Fauzan. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.